Hai teman-teman, kembali lagi di Ngobrol Santai Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta. Hari ini kita akan membahas namanya pendampingan merawat ODIF. Pasti teman-teman pengen tahu bagaimana merawatnya, seperti apa sih perannya gitu kan, dan bagaimana bentuk dan bagaimana dukungan keluarganya. Nah, sekarang kami bersama teman kita namanya Mbak Tika dari Yayasan Pelita Ilmu. Pengen tahu nih cerita-cerita beliau nih selama ini mendampingi teman-teman ODIF seperti apa? Kita ke Mbak Tika. Gimana Mbak Tika? Sehat? Alhamdulillah, aku sehat. Udah berapa lama mendampingi teman-teman ODIF itu? Oke, kalau ditanya mulai kapan mendampingin teman-teman ODIF, aku sebenarnya dimulai dengan bergabung di Yayasan Pelita Ilmu tahun 1993. Kemudian 94 kita mulai mendampingin teman-teman ODIF. Oke. Jadi kita mulai dari tahun 94. Oke. Nah, itu biasanya emang perlu ya ODIF itu didampingi, dan sebenarnya mendampinginya dalam bentuk apa ini? Oke, jadi kita ngomongin dulu sekarang atau yang masa depan ya. Kalau dulu ODIF itu hampir semuanya didampingin. Karena apa? Zaman dulu stigma dan diskriminasi masih luar biasa ya, dan mereka tidak ada yang namanya ARV seperti sekarang ya. Jadi begitu terdiagnosa HIV, yang ada ya mereka cuman pasrah aja, sampai kapan saya bisa bertahan gitu. Dan di saat-saat seperti itu adalah diperlukan sekali pendampingan. Bagaimana motivasi dia untuk tetap bisa sehat, tetap bisa berpikiran positif bahwa ya memang dia sudah terinfeksi HIV, belum ada obatnya, tetapi dia harus tetap punya semangat untuk tetap bermartabat, bisa sehat kalau bisa, kemudian bisa produktif dengan sisa waktu yang kita nggak pernah tahu waktu itu. Hanya saja secara teori, kalau dia tidak minum obat, itu paling lama bertahan 2 tahun waktu itu ya. Tetapi sekarang beda sekali cara pendampingannya. Kalau dulu semua didampingi dan hampir semuanya tergantung pada pendamping. Iya. Tapi kalau sekarang kita mendampinginya hanya sesuai kebutuhan dia. Karena di zaman sekarang ini udah banyak sekali teman-teman ODIF yang mereka justru mendampingi teman-temannya. Jadi kalau dari pendamping sendiri, misalnya saya sebagai pendamping, mungkin dia hanya memerlukan informasi terkini. Atau dia memerlukan informasi bagaimana dia bisa mengakses dengan mudah dan terjangkau tempat-tempat dia bisa mendapatkan layanan-layanan yang dia butuhkan. Gitu. Nah, terus biasa nih ya teman-teman ODIF yang didampingi banyak yang nakal nggak, atau susah gitu dikasih tahu, harusnya dikasih tahu misalnya minum ARV tepat waktu, ternyata susah gitu loh. Pasti ada perbandingan ya antara dulu sama sekarang. Itu seperti apa? Ya, sebenarnya secara umum teman-teman itu dari dulu sampai sekarang kalau bisa itu minum obat itu sebentar, terus kemudian kalau bisa sembuh atau sehat lah gitu, udah cukup gitu. Tetapi kenyataannya kan sampai hari ini belum ada obat yang bisa diminum dalam waktu sebentar terus kemudian stop. Nah, itu yang membuat kenapa teman-teman itu dalam tanda kutip nakal, karena didasarin satu, mereka merasa sudah sehat. Virusnya sudah tidak terdeteksi, kenapa saya mesti minum obat terus gitu. Nah, ada teman-teman ODIF yang berpikiran seperti itu, sehingga mereka bilangnya minum, ternyata tidak minum. Dan itu biasanya baru akan ketahuan saat dia kontrol ke dokter, kemudian dicek labnya, ternyata virusnya muncul, atau kondisi kesehatan secara umum dia tiba-tiba menurun. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya supaya tidak ketergantungan dengan teman pendamping, bagaimana peran pendamping untuk pelibatan keluarga? Keluarganya ODIF itu seperti apa? Ya, jadi ada namanya pendampingan home based care. Jadi perawatan pendampingan dukungan untuk teman-teman ODIF berbasis keluarga. Jadi bagaimana kita memotivasi, memberikan edukasi kepada keluarga bahwa mereka harus ikut bertanggung jawab atas
kemandirian, atas kebutuhan terpenuhinya kebutuhan teman-teman ODIP. Nah itu kita harus edukasikan ke mereka dan bahwa ODIP ini adalah bagian dari mereka. Dan kami sebagai pendamping bukan tugasnya mengambil alih tugas mereka. Nah, bagaimana cara memberikan edukasi ke mereka? Tentu mereka diberikan pelatihan, diberikan informasi, dan kalau perlu mereka diajak ke tempat di mana di Jakarta ini ada rumah singgah untuk ODA. Mereka melihat langsung bagaimana kehidupan sehari-hari dengan teman-teman ODA dan bisa sharing dengan keluarga-keluarga yang memang sudah bisa menerima, bisa merawat, dan bahkan bisa memotivasi teman-teman ODIP menjadi mandiri. Oke, jadi kuncinya adalah sekarang tuh teman-teman ODIP diminta untuk lebih mandiri ya. Betul. Utamanya. Betul. Karena nggak mungkin melakukan pendampingan seterusnya ya. Betul. Dan dia harus punya peningkatan gitu kan. Dia harus menjadi role model juga buat teman-temannya ya. Betul. Jadi pendamping itu bukan berfungsi hanya dari mulai sampai akhir, tapi bagaimana di fase-fase berikutnya ODIP itu menjadi lebih mandiri, berkualitas hidupnya. Betul. Jadi memang tujuan dari pendampingan itu sendiri sebenarnya pada akhirnya teman-teman ODIP bisa menjadi role model seperti tadi disampaikan, tetapi juga mereka bisa menjadi pelaku aktif dalam hal perawatan, dukungan, dan bahkan kalau bisa pencegahan. Jadi makanya kemudian ada program namanya pencegahan positif. Itu adalah pelaku utamanya mereka-mereka teman-teman ODIP yang memang sudah survive, yang sudah bisa menjadi role model buat masyarakat dan teman-teman sebayanya. Oke. Nah, pasti dong teman-teman pengen tahu tuh siapa aja yang bisa menjadi seorang perawat atau pendamping ODIP. Itu apa, ada kriteria atau harus yang sabar atau yang harus bagaimana gitu? Apa nggak boleh galak? Coba Mbak Tika. Ya, sebenarnya secara manusiawi galak itu ada ya, mungkin bete juga ada gitu. Tetapi memang untuk menjadi pendamping ODA yang pertama adalah dia mempunyai kemampuan untuk menjaga kestabilan emosi. Jadi artinya dia harus mempunyai emosi yang stabil, kemudian dia berwawasan luas, dan yang paling penting adalah dia bisa jujur. Karena jujur menjadi utamanya. Kadang-kadang kita merasa semuanya serba tahu, padahal tidak. Seorang pendamping itu ujung-ujungnya akan IDR. Jadi yang pertama adalah memberi informasi dulu. Jadi informasi, kita cari informasi apa sih yang dia perlukan. Terus informasi yang kita berikan harus sesuai dengan yang dia butuhkan dan juga benar ya. Yang kedua adalah kita memberikan dukungan. Karena dalam hal ini memang mereka memerlukan dukungan pendamping untuk mencapai, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dia harapkan. Dan kita juga sebagai pendamping seringkali lupa bahwa kita ada keterbatasan. Betul. Saat ada keterbatasan itu kita merujuk ke tempat-tempat atau ke para ahli yang memang disesuaikan dengan kebutuhan dia. Artinya seorang pendamping itu harus legowo menjadi IDR aja, jadi memberikan informasi, dukungan, dan kemudian kita merujuk kalau memang itu diperlukan oleh teman-teman ODIP. Oke. Nah, satu pertanyaan terakhir nih ya. Boleh. Kira-kira apa pesan buat teman-teman ODIP yang ada di masyarakat? Bagaimana untuk dukungan keluarga dan masyarakat? Silakan Mbak Tika. Pertama buat ODIP yang belum minum ARV, saya ingin banget sih mereka segera memulai terapi ARV. Karena dengan mulai terapi ARV dengan cara teratur terus menerus, mereka punya kualitas hidup yang bagus, kemudian punya kesehatan yang baik dan juga bisa produktif. Dan buat keluarga jangan pernah menolak mereka. Kehadiran mereka adalah bagian dari keluarga yang memang harus didukung. Kalau sebelum dia dinyatakan positif HIV adalah mereka bagian keluarga itu sendiri, kenapa setelah ada infeksi HIV-nya justru didiskriminasikan, distigma? Janganlah ya. Para keluarga, ayo kita dukung, ayo kita rangkul. Dan buat masyarakat tentunya HIV itu cara menularnya tidak seperti kalau kemarin kita ada COVID, kemudian ada penyakit-penyakit lain yang lebih mudah untuk menular seperti TBC. HIV ini sebenarnya tidak semudah itu. Jadi untuk keluarga dan masyarakat, mari kita mencari informasi yang benar dan kemudian dukung mereka yang sudah positif dan pertahankan yang negatif. Tetapi kalau kita ketemu yang sudah positif, jangan didiskriminasikan, jangan distigma. Agar mereka bisa tetap hidup seperti layaknya yang lain, dia bisa produktif dan tetap sehat, mempunyai masa depan yang baik.
Oke, luar biasa nih ilmu-ilmunya Mbak Tika. Oke, terima kasih informasi yang diberikan Mbak Tika. Buat teman-teman yang mungkin mau jadi seorang pendamping, kata kuncinya adalah harus tahu informasi, dukungan, dan memberikan rujukan. Yap. Ya, itu IDR, itu Iya. penting sekali, dan tidak ada stigma diskriminasi. Dan terima kasih, semoga ini bermanfaat. Dah. Dah.